Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita mencoba membuka sirah nabawiyah saat Rasulullah SAW, saat itu beliau dihadapkan oleh dua negara superpower, yaitu Persia dan Romawi. Masya Allah, sebelum Rasulullah wafat, beliau memberikan amanah khusus kepada seorang sahabat yang umurnya masih kurang lebih 18 tahun. Kalau di Indonesia ya setingkat SLTA. Rasulullah memberikan amanah. Beliau adalah Usamah bin Zaid bin Haritha. Diminta oleh Rasulullah menjadi panglima perang untuk menghadapi dua negara superpower, yaitu Persia dan Romawi. Sampai akhirnya Rasulullah wafat yaumil Isnin 12 Rabiul Awal di penghujung waktu Tuhan. Kemudian estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah ditunaikan amanah itu oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengangkat Usamah bin Zaid bin Haritha sebagai panglima perang untuk menghadapi dua negara superpower pada saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Alhamdulillah Allah berikan kemenangan. Saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, dilanjutkan estafet kepemimpinan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tetap memegang amanah dari Rasulullah SAW menjadikan Usamah bin Zaid bin Haritha tetap menjadi panglima perang menghadapi dua negara superpower pada saat itu, Persia dan Romawi. Masya Allah, akhirnya pada masa kekhalifahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Persia dan Romawi biidznillah atas izin Allah, atas pertolongan Allah bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Ahzab ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah. Ketika mendapat dia taat, artinya taat kepada Allah dan Rasulnya tanpa reserve. Dan akhirnya al-falah, kemenangan Allah berikan. Dan janji Allah pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Kalau kita korelasikan di Indonesia, sekarang ini kita dihadapkan oleh dua negara superpower, yaitu China dan Amerika.
Kalau kita lihat dalam realitas empiris, Amerika sekarang sudah mulai tersiok-siok. Bahkan krisis pangan yang terjadi di Amerika benar-benar cukup memprihatinkan. Amerika sudah mulai tersiok-siok, tinggal Cina sekarang. Bahkan ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, otomatis implikasinya polisos budhankah. Ini nyata, bukan fiktif tapi nyata, dan itu sudah kita lihat bersama. Bahkan beberapa tokoh-tokoh ulama di Indonesia mengkhawatirkan apakah ke depan Indonesia bisa seperti Tibet yang awalnya hampir mirip dengan Indonesia. Bahkan tokoh-tokoh ulama di Indonesia mengkhawatirkan apakah Indonesia ke depan seperti Angola, yaitu satu negara yang dulu mayoritas Muslim di kawasan Afrika, tapi begitu dicengkeram oleh imperialisme Cina sampai akhirnya Cina melakukan intervensi, menekan parlemen Angola untuk mengharamkan Islam di Angola, sehingga akhirnya Angola satu-satunya negara di seluruh dunia yang mengharamkan Islam, sehingga akhirnya ribuan masjid dihancurkan, bahkan kaum muslimin sholat sampai di jalan-jalan tetap ditembak. Inilah yang dikhawatirkan oleh tokoh-tokoh ulama di Indonesia. Bahkan dua tokoh intelijen dunia, pakar intelijen dunia dan pakar strategi perang dunia, Peter Weyl dan August Cole, memprediksi, melakukan riset dan memprediksi 2030 tidak ada lagi Indonesia, yang ada adalah Indochina. Bahkan dua mantan panglima TNI, yaitu Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso, beliau barusan meninggal, dan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, merespon hasil riset dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, Peter Weyl dan August Cole ini. Kata dua mantan panglima TNI ini menyatakan bisa lebih cepat dari tahun 2030, bisa lebih cepat. Bahkan Masyarakat Muslimin Jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita lihat ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, otomatis tidak ada istilah free lunch, makan siang gratis, tidak ada istilah itu. Ada take and give. Akhirnya apa yang terjadi? Ada sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat untuk melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Artinya apa? Syarat yang paling utama, agama harus dipinggirkan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan akhirnya Indonesia bersikap sami'na wa ata'na, sehingga akhirnya yang kita saksikan contoh salah satu aspek dalam aspek pendidikan, dampak implikasi dari Indonesia berubah kiblat ke Cina. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim melaunching roadmap pendidikan nasional 2020-2035, sudah tidak ada lagi agama. Bahkan akhirnya dua ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat, bertanya kepada Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, apakah 15 tahun ke depan generasi Indonesia akan dijadikan generasi ateis, anti Tuhan atau anti agama? Tidak ada jawaban. Selang beberapa saat muncul peraturan pemerintah
tentang standar pendidikan nasional, tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahkan muncul lagi Permendikbud yang cukup mencengangkan tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Apa itu isinya? Mahasiswa-mahasiswi dibolehkan melakukan free sex, seks bebas, tanpa diikat oleh tali pernikahan. Syaratnya suka sama suka. Inilah implikasi ketika kita dijadikan oleh dua kekuatan adidaya itu untuk menjadi sebuah negara sekuler. Agama harus dipinggirkan. Bahkan akhirnya kalau dulu zaman Orde Baru musuhnya Pancasila itu PKI dan penista agama, sekarang beda. Musuh Pancasila itu agama, sementara penista agama di Indonesia sekarang digaji oleh negara, dilindungi oleh negara. Jadi yang melecehkan Allah, yang melecehkan Rasulullah, yang melecehkan Al-Quran, yang melecehkan Islam sekarang di Indonesia dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Bahkan itu diungkap oleh Dr. Rizal Ramli. Negara lewat APBN menggaji penista-penista agama ini mulai tahun 2014 sampai hari ini itu kurang lebih 1,29 triliun.